Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1396 sampai bab 1400. Wang Zhongyu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menutupi tasnya dan berkata, "Informasi apa? Tidak. Ada informasi, saya tidak punya informasi, saya benar-benar tidak punya." Bahwa Wang Zhongyu ini berbohong. "Kentut, apa isi tasmu? Keluarkan untukku," kata Tony. Wang Zhongyu memeluk tasnya lebih erat. Dia berkata, tidak ada." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia melihat dari samping, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Kamu bisa menjadi ilmuwan seperti ini? Bukankah itu mencoba untuk menutupi? Sialan, cepat. Berikan padaku, atau aku akan menembakmu." Umpat Tony. Pada saat ini, Pan Wei tiba-tiba membalik tangannya, cahaya dingin menyala, dan menembak ke arah Tony. Ternyata itu adalah belati tajam yang dibawa Pan Wei bersamanya. Kecepatan belati itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sudah dekat dengan Tony. Dan Tony ini mencibir, mengetuk gagang senjatanya dengan punggung tangannya, dan hanya mendengar dentang, dan menjatuhkan belati itu ke tanah. "Hei, gadis kecil, kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seberapa baik aku," kata Tony, dan Ah Qiang, yang berada di sebelahnya, dengan cepat meraih tangan Tony, melihat dengan hati-hati, meniup lagi, dan berkata, "Tony, apakah kamu tidak terluka? Jika kamu melukai tanganmu, maka aku akan merasa tertekan." Awalnya, Pan Wei adalah cukup terkejut, lagi pula, dia baru saja menembak belati dengan seluruh kekuatannya, dengan kekuatan besar. Dan pihak lain memblokirnya dengan mudah, yang hanya menunjukkan bahwa kultivasi pihak lain lebih tinggi dari miliknya. Sepertinya kedua orang ini tidak sederhana. Namun, setelah melihat kelakuan Ah Qiang, hanya rasa mual yang tersisa di hatinya. "Ini sangat mesum." Ye Chong mendengus dingin, dan berkata, "Oh, ini sangat menjijikkan, aku tidak tahan lagi. Kucing kecil, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan pergi dan membersihkannya dulu. Jika tidak ada jika Anda ditembak mati oleh senjata mereka, Anda juga akan merasa jijik sampai mati oleh mereka." Saat dia berbicara, Ye Chong menunjukkan sosoknya dan mendekati Tony dan Ah Qiang. Tony dan Ah Qiang tidak diberikan secara cuma-cuma. Melihat Ye Chong mendekat, Tony meninju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membanting wajah Ye Chong. Tony ini sangat tinggi dan memiliki kaki yang sangat panjang. Salah satu lengannya setengah lebih panjang dari orang biasa. Tinju panjang mengenai Ye Chong, dan Ye Chong mendengus dingin, meraih tinju Tony dengan santai. Kemudian, dengan tangan yang kuat, dia mengayunkan tubuh tinggi Tony secara langsung, dan membantingnya dengan keras ke sofa, menjatuhkan sofa tersebut. Ah Qiang sangat marah, "Kamu berani menyentuh Tony saya, lihat apakah saya tidak membunuhmu hari ini." Setelah selesai berbicara, dia meninju Ye Chong. Ah Qiang ini meski tidak setinggi Tony, namun kekuatannya lebih kuat dan tubuhnya juga sangat kuat. Pukulan ini, seperti palu meteor, mengenai kepala Ye Chong. Pada saat yang sama, Ye Chong mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Detik berikutnya, hanya ada ledakan, dan tinju keduanya bertabrakan. Lalu, Ah Qiang menjerit, dan seluruh lengannya patah. Setelah itu, Ye Chong terbang dengan tendangan dan menendang Ah Qiang. Ah Qiang diusir dan tidak berhenti sampai dia menabrak dinding. Dia mengguncang mural di dinding dan jatuh pada dirinya sendiri. Melihat ini, Tony segera berlari ke Ah Qiang, membantunya berdiri, dan berkata, "Ah Qiang, kamu baik-baik saja?" Ah Qiang mencengkeram perutnya, berjuang untuk bangun, dan darah keluar dari sudut mulutnya. "Tony, orang ini sangat kuat, kami bukan lawan, ayo pergi dulu."
Ye Chong berkata sambil tersenyum saat ini, ingin pergi. Bagaimana bisa begitu mudah? Tony mendengus dingin. Jangan berpikir, kita benar-benar tidak bisa mengalahkanmu itu hilang. Saat dia mengatakan itu, Tony tiba-tiba mengangkat senjatanya, menunjuk ke arah Ye Chong, dan melepaskan 3 tembakan berturut-turut bang bang bang. Tapi Ye Chong tidak peduli sama sekali. Di bawah pengawasan Dewa Naganya, kecepatan pelurunya sangat melambat. Ye Chong dengan mudah menghindari 3 peluru, lalu mengelak dan meraih leher Tony. Begitu dia mengerahkan tenaga di tangannya, Tony tidak bisa bernapas, wajahnya memerah, dan dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa. Ah Qiang ada di samping, berteriak, lepaskan Tony saya. Kemudian, dia meninju Ye Chong. Ye Chong menendang lagi, menendang Ah Qiang lagi. Ah Qiang menabrak meja di sebelahnya, menghancurkan meja berkeping-keping, menumpahkan semua anggur di atas meja kepakaiannya. Tidak peduli seberapa bagus Ah Qiang ini, dia tidak bisa bangun bahkan jika dia menahan kaki Ye Chong satu demi satu. Ye Chong bertanya kepada Tony, siapa yang mengirimmu ke sini? Tony mendengus, dan berkata, kamu bunuh kami tidak akan memberitahu. Ye Chong terus mengerahkan kekuatan, dan Tony tidak bisa bernapas lagi. Namun, Tony langsung menutup matanya, seolah sudah menunggu ajal. Tampaknya ancaman kematian tidak ada gunanya bagi Tony. Ye Chong sedikit tersenyum, meraih leher Tony, menyeret Tony, dan berjalan ke sisi Ah Qiang. Saat ini, Ah Qiang sedang berbaring di tanah, memegangi perutnya dan berteriak, tetapi dia belum bangun. Kemudian, Ye Chong menginjak lengan Ah Qiang, dan membantingnya dengan keras, hanya untuk mendengar klik dan tangan Ah Qiang patah. Ah Qiang berteriak, oh, itu menyakitkan saya sampai mati. Tony berkata dengan cepat, apa yang kamu lakukan? Kamu cabul yang tidak tahu malu. Ye Chong tertawa, bagaimana? Apakah kamu ingin memberitahuku sekarang? Jangan dipikirkan, aku tidak akan memberitahumu apapun. Kata Tony. Ye Chong tidak berbicara, dia mengangkat kakinya lagi, lalu menginjak salah satu kaki Ah Qiang, dan terdengar klik lagi, dan kaki Ah Qiang juga patah. Ah Qiang berteriak lagi. Tony berteriak, tidak, jangan kamu bunuh aku. Ye Chong mengangkat bahu, oke, karena kamu sangat keras kepala, selanjutnya, aku akan menginjak lehernya. Selama Ye Chong menggunakan kekuatannya, Ah Qiang akan mati. Tidak, saya beritahu Anda keluarga Browning yang mempekerjakan kami. Kata Tony. Ye Chong menyipitkan matanya, itu benar-benar keluarga Browning. Dia menebak dengan benar, oke, karena kamu sudah mengatakan semuanya, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka untuk bersenang-senang. Kata Ye Chong. Dengan mengatakan itu, Ye Chong hendak membunuhnya. Pada saat ini, Wang Zhongyu itu berlari, dan dia benar-benar memberi Ye Chong sebuah brainstorming. Bocah busuk, bagaimana kamu bisa membunuh orang sesuka hati? Apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka, sekarang setelah mereka mengaku? Biarkan mereka pergi. Ye Chong mengangkat bahu, aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu, mereka datang untuk membunuhmu. Bukankah ini sebuah kegagalan? Kata Wang Zhongyu. Ye Chong tersenyum pahit, jika saya tidak ada di sini, mereka pasti sudah lama berhasil. Wang Zhongyu berkata, tidak, saya tidak peduli, saya tidak ingin melihat orang mati, biarkan saja mereka pergi dan mengemudi pergi. Ye Chong berkata lagi, mereka adalah pembunuh. Untuk para pembunuh ini, Ye Chong selalu membunuh mereka semua. Jika tidak, para pembunuh ini mungkin masih berurusan dengan Anda saat mereka berbalik, dan itu akan lebih menyusahkan. Namun, Wang Zhongyu ini tampaknya bertekad dan tidak ingin Ye Chong membunuh siapapun. Ye Chong tidak punya pilihan selain melepaskan Tony dan Ah Qiang. Tony dengan cepat membantu Ah Qiang berdiri, dan Ah Qiang pincang, dan keduanya melarikan diri dengan cepat.
Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Wang Zhongyu, "Kamu benar-benar orang yang baik." Wang Zhongyu mendengus dan berkata, "Wei Wei, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa instrukturmu Ye begitu kejam?" Pan Wei buru-buru berkata, Ayah baptis, temperamen instruktur Ye tidak terlalu baik." Wang Zhongyu berkata kepada Ye Chong lagi, "Oh, anak muda, kamu benar-benar harus berkultivasi diri Anda lebih banyak, lebih sedikit pembunuhan. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda salinan sutra intan nanti. Anda menyalinnya 10 kali terlebih dahulu, dan serahkan pekerjaan rumah Anda minggu depan." Ye Chong terdiam, berpikir bahwa Wang Zhongyu benar-benar seorang orang tua yang aneh. Orang biasa akan merasa ketakutan jika mengalami apa yang baru saja terjadi. Dan Wang Zhongyu ini sebenarnya ingin memberi Ye Chong beberapa pekerjaan rumah. Selain itu, Ye Chong tampil sangat baik sekarang. Tetapi pada akhirnya, tampaknya kemampuan Ye Chong tidak layak untuk disebutkan di depan Wang Zhongyu. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum masam. Dan Wang Zhongyu tampaknya masih mempromosikan pengetahuan kultivasi diri kepada Ye Chong. Pan Wei takut Ye Chong akan kewalahan dengan apa yang dikatakan, dan akan buruk jika dia bertengkar dengan Wang Zhongyu nanti. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, omong-omong, saudara Ye Chong, mengapa kamu di sini?" "Tunggu sebentar," Wang Zhongyu berkata, "mengapa kamu memanggilku begitu baik? Kapan kamu menjadi saudara laki-laki? Sebut saja instruktur Ye atau Tuan Ye, terlihat formal, tahukah kamu?" Pan Wei menjulurkan lidahnya, "Lalu Tuan Ye, mengapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu pergi ke istana Fenxiang?" Wang Zhongyu berkata, "Aku tidak tahu di mana itu. Di mana kuilnya?" Pan Wei tiba-tiba menyadari bahwa istana Fenxiang tidak boleh disebutkan di depan Wang Zhongyu. Dia menjulurkan lidahnya dengan cepat. Ye Chong tersenyum dan menjelaskan, ini adalah kuil kecil di kota kecil Mingnan. Tidak perlu disebutkan, saya kembali dari sana dan dipercayakan oleh seseorang untuk melindungi ilmuwan Wang." Zhongyu terkejut, "Apakah kamu di sini untuk melindungiku? Siapa yang menyuruhmu melindungiku? Ini rahasia, jadi aku tidak bisa memberitahumu." Ye Chong tertawa. Wang Zhongyu mendengus. Kata-kata manis, "Aku melihatmu. Bukankah kamu datang untuk mendekati Wei Wei kita?" Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan menoleh untuk bertanya pada Pan Wei, "Ngomong-ngomong, anak kucing, kenapa kamu di sini?" Sambil berdeham, dia menjelaskan, "Seperti ini, kali ini, ayah baptisku kembali dengan informasi penting dan didambakan oleh banyak orang. Sisi Huaxia sudah mengetahuinya sejak lama dan menerimanya dengan sangat baik, serius, karena tidak nyaman bagi pihak berwenang. Saya maju. Jadi saya diam-diam menemukan saluran kedua untuk melindungi ayah baptis saya, dan Zhu Jiayin di saluran kedua menemukan Feng Shenbing kami. Bos kami Zhou Budong tahu bahwa saya adalah Wang Zhongyu putri baptis. Jadi, beritahu saya, biarkan saya bertanggung jawab atas misi keamanan, itu akan lebih nyaman." Ye Chong mengangguk, "Itu dia, sebenarnya. Termasuk pejabat Huaxia, Feng Shenbing dan saluran kedua, bagaimana berbahaya mereka untuk misi keamanan ini, perkiraannya sangat tidak mencukupi. Mereka mengira pihak lain hanya akan mengirim beberapa orang tersesat untuk mencuri informasi Wang Zhongyu. Jadi, mereka hanya mengirim Pan Wei, berpikir itu sudah cukup. Akibatnya, dua pembunuh mesum yang baru saja datang lebih kuat dari Pan Wei. Jika Ye Chong tidak muncul tepat waktu, saya khawatir lawan akan berhasil sekarang. Di sisi lain, meskipun kedap suara hotel ini sangat bagus, mereka baru saja berteriak di sini, dan bahkan melepaskan tembakan, dan orang-orang di sekitar mereka mungkin sudah mendengarnya sejak lama." Tak lama kemudian, dua pelayan dari hotel tersebut, didampingi beberapa satpam, mengetuk pintu dan menanyakan ada apa.
Wang Zhongyu berkata, tidak apa-apa, dua pencuri baru saja datang ke sini. Kami memulai perkelahian, dan kedua pencuri itu sudah melarikan diri. Mendengar ini, kedua pelayan itu segera meminta maaf. Oh, maaf, pencuri itu datang masuk. Itu semua hotel kami tidak dikelola dengan baik. Mereka dengan cepat meminta maaf lagi, membawakan teh dan air, dan akhirnya, bahkan manajer lobi pun datang. Manajer lobi secara pribadi menuangkan teh untuk Wang Zhongyu, berharap masalah ini bisa diubah menjadi masalah kecil. Wang Zhongyu mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kemudian, manajer lobi segera memindahkan Wang Zhongyu ke kamar sebelah yang lebih mewah. Staf hotel meminta maaf lagi dan kemudian pergi. Sudah sangat larut, Wang Zhongyu berkata bahwa dia sedikit lelah dan ingin istirahat. Dari awal hingga akhir, dia memegang koper di tangannya. Setelah itu, Ye Chong dan Pan Wei juga pergi. Keduanya berjalan keluar dari kamar Wang Zhongyu bersama. Setelah beberapa langkah, mereka sampai di depan pintu kamar Pan Wei. Pan Wei berkata dengan wajah memerah, "Kakak Ye Chong, mengapa kamu masuk? Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu." "Katakan padamu." Keduanya memasuki kamar Pan Wei. Lalu dengan bang, Ye Chong menutup pintu kamar Pan Wei. Detik berikutnya, ketika Ye Chong berbalik, Pan Wei bergegas maju. "Kakak Ye Chong, aku sangat merindukanmu." Baru saja di depan Wang Zhongyu, keduanya berpura-pura tidak terlalu akrab dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Sekarang hanya tersisa dua dari mereka. Mereka secara alami ingin melepaskan naluri mereka. Ye Chong memeluk Pan Wei, "Ya, aku sudah lama tidak melihatmu, aku juga merindukanmu." Sebelum Ye Chong selesai berbicara, bibir kecil Pan Wei menempel di mulut Ye Chong, basah-basah dan manis. Seperti anak kucing, Pan Wei berkata, dua kali, lalu mulai memeluk dan mencium Ye Chong dengan penuh semangat. 1 jam kemudian, mereka berada di kamar Pan Wei. Di tanah, ada pakaian dalam dua orang yang tersebar di mana-mana. Ye Chong dan Pan Wei sama-sama berbaring di tempat tidur saat ini, wajah mereka penuh kepuasan. Pan Wei bersandar di lengan Ye Chong, dan dengan lembut menggaruk dada Ye Chong dengan jarinya. Dia berkata dengan wajah cantik memerah, "Kakak Ye Chong, kamu benar-benar jahat. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada orang lain? Pada akhirnya, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya di tempat tidur." Ye Chong terkikik, lalu dia memeluk Pan Wei ke dalam pelukannya. "Saya hanya bisa merasakan tubuh Pan Wei lembut dan manis." Ye Chong menundukkan kepalanya, mencium dahi Pan Wei, menghirup aroma dalam-dalam dari rambut Pan Wei, dan berkata, "Baunya sangat enak." Pan Wei mendengus, "Aku akan mengatakan sesuatu yang baik. Omong-omong, Ye Chong Brother Chong, Anda belum memberitahu saya mengapa Anda datang ke sini." Ye Chong berkata, "Sebenarnya, saya datang ke sini untuk menyelesaikan misi Istana Fenxiang, untuk melindungi Wang Zhongyu." Pan Wei mengangkat kepalanya, "Saya pikir Fenxiang Istana adalah negeri dongeng di luar dunia, jadi masih peduli dengan urusan manusia." Ye Chong mengangguk sambil tersenyum, "Ya, sebenarnya, Istana Fenxiang didirikan saat itu untuk melindungi Tiongkok, dan inilah arti keberadaan Istana Fenxiang." Pan Wei berkata, "Jadi begitu." Ye Chong memandang Pan Wei sambil tersenyum, dan berkata, "Kucing kecil, aku tidak berharap kamu meningkat begitu cepat. Kamu seharusnya menjadi prajurit tingkat Huang Puncak sekarang, kan? Aku yakin kamu akan segera dapat mematahkannya." Melalui dan menjadi prajurit tingkat Xuan, Pan Wei mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, "Ya, aku juga tidak menyangka, sejak terakhir kali." Pan Wei ragu untuk berbicara, dan tiba-tiba tersipu. "Apa yang terakhir kali?" Ye Chong bertanya sambil menyeringai, tapi dia secara alami tahu apa yang ingin dikatakan Pan Wei. "Oh,
Kamu nekrotik, kipas kecil Pan Wei meninju Ye Chong. Itu terakhir kali, setelah kamu melakukan itu dengan saudara laki-laki Ye Chong. Aku merasa tubuhku tampak berbeda. Kecepatan menjadi jauh lebih cepat. Dan, terlebih lagi, setelah datang lagi dengan saudara laki-laki Ye Chong barusan, saya merasa tubuh saya penuh energi, dan saya merasa bahwa saya telah mencapai puncaknya sekarang. Ye Chong sedikit tersenyum. Dia tahu, ini adalah hasil budidaya ganda naga dan burung phoenix. Seni dewa naga yang dia latih, begitu dia mengadopsi kultivasi ganda, itu tidak hanya menguntungkan dia, tetapi juga wanita itu. Namun, sebelum Zhang Xiaojun, Zhao Meiting atau Zhou Yutong, karena mereka bukan praktisi, mereka tidak menunjukkannya. Dan Pan Wei adalah seorang praktisi sejati, sehingga dapat dilihat bahwa Pan Wei mendapat manfaat lebih dari Ye Chong. Ye Chong terkekeh, bagaimana? Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Biarkan kamu menerobos. Pan Wei menundukkan kepalanya. Oh, kamu nekrotik. Namun, Pan Wei tidak menolak. Ye Chong memeluk Pan Wei, berbalik, dan menekan Pan Wei di bawah tubuhnya. Hari ini, aku akan mematahkannya sekali untukmu. Pan Wei tersipu, dan ketika keduanya hendak melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara ada ketukan di pintu. Boom, boom, boom. Wei, buka pintunya, ini aku. Wang Zhongyu tiba-tiba mengetuk pintu saat ini. Ini membuat Pan Wei dan Ye Chong ketakutan. Oh, apa yang bisa saya lakukan? Wajah Pan Wei menjadi pucat karena ketakutan. Jika dia melihat kita berdua, dia tidak akan dimarahi sampai mati. Pan Wei sangat ketakutan sehingga dia melompat dari tempat tidur dan melompat ke tanah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ye Chong, apa yang harus saya lakukan, saudara? Ye Chong juga panik, dia juga sakit kepala karena keras kepala yang tidak masuk akal ini. Keduanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Singkirkan pakaianmu, kata Ye Chong. Kemudian, Ye Chong membuka lemari. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di lemari terlebih dahulu. Di sisi lain, Pan Wei buru-buru pergi ke tanah untuk mengambil pakaian mereka berdua. Dong dong dong, ada ketukan lagi di pintu. Wei, apa yang kamu lakukan? Buka pintunya dengan cepat. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Desak Wang Zhongyu di pintu. Pan Wei buru-buru berkata, kami datang. Kata Pan Wei, mengambil setumpuk pakaian di tanah, dan melemparkannya ke dalam lemari. Kebetulan sepotong celana dalam Pan Wei dilemparkan ke wajah Ye Chong. Ye Chong tersipu, segera kesampingkan pakaiannya, dan menutup pintu lemari. Pan Wei, di sisi lain, mengambil handuk mandi, melilitkannya ke tubuhnya, dan berlari untuk membukakan pintu bagi Wang Zhongyu. Pintu terbuka, dan Wang Zhongyu masuk, dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi serius di wajahnya. Wei, kenapa lama sekali membuka pintunya? Pan Wei berkata dengan cepat, aku sedang mandi. Oh, mandi? Wang Zhongyu melihat bahwa rambut dan tubuh Pan Wei kering. Bukankah kamu baru saja mandi di malam hari? Dan apa yang kamu lakukan? Pan Wei tersipu. Baiklah, aku akan mandi, Wang. Zhongyu mendengus, lalu duduk di dekat jendela Pan Wei. Pan Wei bertanya, Ayah Baptis, kupikir kamu sudah tidur. Pan Wei melihat ke lemari dengan sedikit kecemasan, dan kemudian melihat ke arah Wang Zhongyu. Pada akhirnya, Pan Wei menemukan bahwa Wang Zhongyu sedang menatap spray di tempat tidur. Setelah dia dan Ye Chong berolahraga barusan, spray dan selimut di tempat tidur berantakan ya. Pan Wei Kiao tersipu, dan buru-buru melompat untuk merapikan spray, dan dia berkata dengan senyum di wajahnya. Oh, Ayah Baptis, Anda tahu bahwa saya tidak terlalu jujur ketika saya tidur, Wang.
Zongyu menghela nafas dan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Pan Wei berkata, "Ngomong-ngomong, Ayah Baptis, kenapa kamu juga ada di sini?" Wang Zongyu berkata, "Bukan karena pembunuh hari ini, kejadian hari ini benar-benar membuatku takut. Wei Wei, aku tidak bisa tidur. Aku sudah lama memikirkannya. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan kepadamu dengan jelas." "Ada apa?" Ayah Baptis melihat keseriusan Wang Zongyu. "Pan Wei juga menjadi serius." Wang Zongyu berkata, "Jika sesuatu benar-benar terjadi pada saya, Anda harus melindungi tas saya, karena koper itu berisi hasil penelitianku. Setelah setengah bulan, seseorang dari Huaxia akan datang. Selama kamu menyerahkan benda ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Para pembunuh itu tidak akan menggangguku lagi. Tetapi hal yang paling berbahaya adalah setengah bulan ini." Ye Chong mendengarnya dengan jelas di dalam lemari, dan berkata dalam hatinya, "Tidak heran, misi Istana Fenxiang adalah untuk melindungi Wang Zongyu selama setengah bulan." Pan Wei berkata, "Oh, Ayah Baptis, jangan khawatir, Saudara Ye Chong akan melindungimu, tidak ada yang bisa menyakitimu." Wang Zongyu mendengus, "Hanya anak itu? Aku melihatnya, dia bodoh, pembohong." "Wei Wei, kamu sangat baik dan sederhana. Jangan tertipu oleh pembohong besar ini." Pan Wei Gang ingin membantah. Akibatnya, Wang Zongyu menambahkan kalimat lain, "Dia terlihat seperti wortel besar." Pan Wei mengeluarkan puci, menutup mulutnya dan tersenyum. "Ya, saya sepenuhnya setuju dengan poin ini. Meskipun Ye Chong bersembunyi di lemari, saya juga merasa malu." Kemudian, Pan Wei bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Ayah Baptis, mengapa orang-orang ini menyerangmu? Apa hubungan hasil penelitianmu dengan para pembunuh ini?" Pan Wei awalnya berpikir bahwa hasil penelitian Wang Zongyu sangat berharga. Jadi di sana akan ada pencurian kecil-kecilan. Ternyata para pembunuh yang datang semuanya adalah master kelas atas. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Ye Chong, Pan Wei mungkin harus kembali dan meminta dukungan. Wang Zongyu tersenyum dan berkata kepada Pan Wei, "Beberapa waktu lalu, ada kerusuhan prajurit palsu di Tiongkok. Saya pikir Anda harus sangat menyadari hal ini, bukan?" Pan Wei mengangguk dan berkata, "Iya, prajurit-prajurit palsu. Ini sangat sulit untuk dihadapi. Saat itu, tentara Fengxian kami dirancang khusus untuk menangani para pejuang palsu ini, dan kami terlalu sibuk saat itu." Pan Wei tiba-tiba berpikir bahwa karena kesempatan itulah dia dan Ye bergegas bertemu. Memikirkannya sekarang, itu bukan hal yang sangat buruk. Wang Zongyu mengangguk dan berkata, "Ya, dan saya juga mendengar bahwa prajurit palsu juga telah ditingkatkan, dan lebih kuat dari generasi pertama." Pan Wei menarik napas, "Ada hal seperti itu." Itulah benar, di negara Mao, seorang prajurit semu yang lebih kuat telah diteliti, dan tampaknya itu dapat diterapkan, dan telah mencapai tingkat yang lebih kuat. Kata Wang Zongyu, Ye Chong tahu tentang masalah ini. Dia secara pribadi telah membunuh seorang seniman bela diri tingkat Suan. Pan Wei jelas tidak tahu tentang masalah ini. Jika ini masalahnya, maka mereka akan lebih sulit untuk ditangani. Wang Zongyu mengangguk dan berkata, "Ya, memang begitu. Oleh karena itu, kami telah mempelajari pemalsuan ini secara pribadi. Prajurit, nanti, kami akhirnya mengembangkan ramuan yang dapat menolak solusi transformasi." "Ayah Baptis, jadi ini hasil penelitianmu?" Pan Wei berkata dengan heran. Wang Zongyu berkata, "Benar. Hal yang kami kembangkan secara khusus digunakan untuk menekan solusi transformasi, menjadi orang normal lagi. Itu hampir selesai. Jika ada penelitian seperti itu, kami tidak akan melakukannya. Tidak perlu takut dengan prajurit palsu di masa depan." Pan Wei berkata dengan bersemangat. Namun, Pan Wei akhirnya mengerti mengapa seseorang datang untuk membunuh Wang Zongyu. Sepertinya kali ini, organisasi hanya mengirimnya sendirian, yang terlalu ceroboh.
Untungnya, Ye Chong ada di sini sekarang. Pan Wei berkata, masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Browning di negara Mao. Mereka adalah prajurit palsu yang mereka pelajari, keluarga Browning. Ada organisasi yang lebih dalam di belakang mereka. Kata Wang Zhongyu, Pan Wei tidak tahu tentang ini, benarkah? Ye Chong di lemari juga menajamkan telinganya. Sejauh ini, yang dia tahu hanyalah keluarga Browning. Wang Zhongyu berkata, pasti ada. Tapi saya tidak tahu organisasi apa itu. Tapi tidak masalah lagi, Wei Wei, Anda ingat, jika Anda benar-benar dalam bahaya, jangan khawatirkan saya, Anda harus melindungi saya, dokumen resmi saya bawa. Pan Wei berkata, Ayah Baptis, jangan khawatir, Saudara Ye Chong ada di sini, dan tidak akan terjadi apa-apa. Wang Zhongyu jelas tidak terlalu percaya pada Ye Chong. Lupakan saja. Ini sudah terlambat, aku juga akan kembali tidur. Setelah itu, Wang Zhongyu berdiri dan hendak pergi. Pan Wei juga berdiri, diam-diam melirik ke arah Ye Chong lagi, tapi untungnya dia tidak diperhatikan. Saat Wang Zhongyu hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke sudut sofa. Di satu tempat di sudut sofa, ada petinju pria. Hah, bukankah ini perpustakaan 4 sudut pria? Wei Wei, kenapa ada benda seperti itu di kamarmu? Wang Zhongyu bertanya dengan serius. Pan Wei tersipu saat melihat gudang 4 sudut. Ye Chong duduk di lemari dan berpikir dalam hati, tidak bagus. Pasti saat Pan Wei baru saja mengemasi pakaiannya, dia terlalu cemas dan tidak memperhatikan perpustakaan 4 sudut. Apa yang terjadi? Wang Zhongyu bertanya dengan paksa, dengan ekspresi serius di wajahnya. Wei Wei, kamu sudah melakukan hal semacam itu di usia yang begitu muda, kan? Faktanya, Pan Wei sudah berusia 20 tahun, tetapi Wang Zhongyu masih merasa bahwa Pan Wei masih seorang gadis kecil, dan dia tidak dapat melakukan hal seperti itu sebelum dia menikah. Pan Wei dengan cepat berkata, tidak, gudang si Jiao ini mungkin telah ditinggalkan oleh tamu sebelumnya. Omong kosong, Wang Zhongyu berkata, hotel ini memiliki standar yang sangat tinggi, menginap. Katakan dengan jujur, apa yang terjadi? Pan Wei mengertakkan gigi, menginjak kakinya dengan cemas, dan berkata dalam hatinya, apa yang bisa saya lakukan? Kemudian, Pan Wei memalingkan matanya dan tiba-tiba berkata, oke, saya akui, tapi Ayah Baptis, Anda tidak bisa bicarakan dengan santai, sweater persegi ini milikku. Apa, milikmu? Mengapa kamu memakai sweater persegi pria? Pan Wei tersipu, terlihat seperti kaleng yang rusak, dan berkata, oh, kamu tidak mengizinkan orang untuk memiliki sedikit hobi khusus, mereka hanya suka memakai sweater 4 sudut pria di dalam. Jawaban ini langsung membawa Wang Zhongyu. Saya tercengang, apa, kamu sebenarnya? Dalam pandangan Wang Zhongyu, perilaku semacam ini tidak senonoh dan tidak bermoral. Wang Zhongyu berkata, kamu, untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengatakannya. Dia menghela nafas, oh, Wei Wei, kamu benar-benar mengecewakanku dengan melakukan ini, sepertinya aku benar-benar harus memperhatikan pendidikanmu nanti. Mendengar ini, wajah Pan Wei terlihat pahit. Juga, aku benar-benar harus berbicara dengan Lao Pan tentang masalah ini, bagaimana aku mendidikmu? Kata Wang Zhongyu. Pan Wei berkata, oh, Ayah Baptis, saya salah, tolong jangan beritahu orang tua saya tentang ini, oke? Nyatanya, Pan Wei berpura-pura, dia sama sekali tidak takut pada orang tuanya, hanya Ayah Baptisnya. Wang Zhongyu mendengus, dan berkata, setelah melihatmu, apakah kamu masih berani memakai pakaian seperti ini? Pan Wei menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, jangan berani, jangan berani. Wang Zhongyu mendengus, lalu membuka pintu dan pergi. Ketika Wang Zhongyu pergi, Pan Lei segera mengunci pintu, menghela nafas lega, dan duduk lemas di sofa. Ye Chong keluar dari lemari,
Dia terkikik, dan duduk di sebelah Pan Wei. Kucing kecil, aku sudah lama bersamamu. Aku tidak tahu kamu masih memiliki kebiasaan ini. Pan Wei tersipu, bergegas ke depan, dan berkata, Bet Ye Chong, kamu nekrotik, dan itu bukan karena kamu. Saat dia berbicara, Pan Wei hendak menjangkau dan mencubit Ye Chong. Ye Chong menyeringai, dan memeluk Pan Wei lagi. Pan Wei melepaskan diri 2 kali, tetapi dia tidak melepaskan diri. Wajah kecilnya tiba-tiba memerah. Kakak Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Ye Chong tersenyum, oke. Baru kemudian Pan Wei menyadari, oh, hooligan. Sebelum Pan Wei selesai berbicara, mulut Ye Chong dicium di mulut Pan Wei. Pan Wei berkata, 2 kali. Dan kemudian menanggapi Ye Chong dengan antusias. Setelah itu, keduanya berguling ke spray, melupakan peringatan Wang Zhongyu barusan. Keesokan harinya, Wang Zhongyu, Ye Chong, dan Pan Wei meninggalkan hotel bersama dan pergi ke lembaga penelitian Wang Zhongyu, Institut Penelitian Genetik Pertama Jinling. Awalnya, Wang Zhongyu tidak ingin membawa Ye Chong bersamanya. Namun, Wang Zhongyu juga tahu bahwa bahayanya belum berakhir, dan pembunuhnya pasti akan datang lagi. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan Ye Chong masih pasti. Ye Chong juga datang untuk melindunginya, oleh karena itu, meskipun Ye Chong enggan untuk berhubungan lebih banyak dengan Pan Wei, dia tidak punya pilihan selain membawa Ye Chong bersamanya. Tapi di sepanjang jalan, dia sengaja menjaga jarak antara Ye Chong dan Pan Wei. Setiap kali Ye Chong dan Pan Wei berkumpul dan ingin membisikkan sesuatu, Wang Zhongyu akan membungkuk dengan wajah tua yang serius, membuat mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Kendaraan komersial yang luas melaju ke utara dari Bandara Jinling di sepanjang jalan tol bandara selama sekitar 2 jam. Dan akhirnya tiba di Institut Penelitian Gen nomor 1 di Kota Sains dan Teknologi di zona pengembangan baru, di utara Jinling. Di gerbang lembaga penelitian, ada seorang pemuda berusia 30-an menunggu Wang Zhongyu dan rombongannya. Melihat mobil Wang Zhongyu berhenti, pria itu segera berlari. Zhao kecil, apakah kamu di sini? Wang Zhongyu sedikit mengangguk ketika melihat orang itu datang. Pria ini adalah asisten Wang Zhongyu di lembaga penelitian, bernama Zhao Xingqiang. Zhao Xingqiang berkata, ya, guru, kamu akhirnya kembali, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Sebelum Zhao Xingqiang selesai berbicara, dia melihat Pan Wei di sebelahnya. Matanya tiba-tiba berbinar. Dengan ekspresi itu, sepertinya orang yang lebih dia inginkan adalah Pan Wei. Guru, apakah ini murid baru Anda? Zhao Xingqiang bertanya. Wang Zhongyu berkata, tidak, ini putri baptisku, Pan Wei. Lalu dia berkata kepada Pan Wei, Wei, ini asistenku yang paling cakap, bernama Zhao Xingqiang, dia jenius, muda dan menjanjikan. Nilai di masa depan pasti akan lebih tinggi dariku. Pan Wei tidak terlalu tertarik dengan ini, tetapi hanya mendengus. Zhao Xingqiang dipuji oleh Wang Zhongyu, tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, Nona Pan, senang bertemu denganmu. Kemudian dia melirik Ye Chong lagi. Melihat pakaian biasa Ye Chong, dia merasa sedikit menghina pada awalnya. Guru, siapa ini? Wang Zhongyu berkata, ini adalah salah satu pengawal saya. Dia akan melindungi saya dalam perjalanan pulang. Oh, apakah guru dalam bahaya? Mengapa Anda membutuhkan perlindungan orang lain? Zhao Xingqiang dia menunjukkan ekspresi yang sangat berlebihan dan terkejut, seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Faktanya, selama dia adalah orang normal, Wei tahu bahwa ketika Wang Zhongyu kembali dengan membawa bahan penelitian, seseorang akan mendambakannya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dipahami tanpa memikirkannya. Selain itu, dia adalah tangan kanan Wang Zhongyu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya?
Karena itu, Zhao Xingqiang hanya berpura-pura. Dia hanya tidak ingin mengambil risiko pergi ke bandara untuk menjemputnya. Namun, Wang Zhongyu tidak mengungkap Zhao Xingqiang. Hanya tersenyum dan berkata, "Ya, saya bertemu dengan beberapa penjahat." Zhao Xingqiang melanjutkan, "Oh, Profesor, jika saya tahu ini masalahnya, saya akan menjemput Anda di bandara. Anda juga tahu bahwa saya telah belajar taekwondo, dan sekarang saya memiliki pangkat. Penjahat macam apa dia, selama dia bertemu denganku, aku akan menjaganya sejak lama." Pan Wei mendengus dengan jijik di sampingnya. Wang Zhongyu hanya tersenyum dan berkata, Oke, jangan bicarakan ini, ayo kembali dulu." Setelah itu, semua orang kembali ke lembaga penelitian. Di gerbang institut, ada 2 penjaga yang menjaganya. Wang Zhongyu mengangguk ke penjaga, dan masuk bersama Ye Chong dan yang lainnya. Ada banyak anggota staf di institut ini yang sepertinya akrab dengan Wang Zhongyu. Setelah memasuki gerbang, terdapat sebuah bangunan kecil berlantai 3 dengan dinding luar berwarna abu-abu, yang sepertinya sudah ada selama bertahun-tahun. Kantor Wang Zhongyu ada di sini. Semua orang mengikuti Wang Zhongyu ke kantor di lantai 2. Meskipun Wang Zhongyu sudah lama tidak kembali, namun kantor ini telah dibersihkan oleh Zhao Xingqiang, jadi sudah bersih sekarang. Setelah Wang Zhongyu duduk, Zhao Xingqiang merebus air untuk membuat teh dan menyajikan buah-buahan, dan sangat bersungguh-sungguh kepada Wang Zhongyu. Namun, dia bahkan lebih bersemangat terhadap Pan Wei. Secara alami, Pan Wei tidak menghargainya, mengambil pisang, dan memasukkannya ke tangan Ye Chong. "Kakak Ye Chong, kamu bisa makan?" Zhao Xingqiang merasa sedikit kesal ketika melihat Pan Wei tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ye Chong ini. Xin berkata, "Anak ini terlihat biasa saja, seperti udik, bagaimana mungkin ada wanita cantik seperti itu? Cewek ini benar-benar belum pernah melihat dunia." Memikirkan hal ini, Zhao Xingqiang memandang Ye Chong, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Sobat, terima kasih telah melindungi guruku dalam perjalanan pulang. Karena kamu adalah seorang pengawal, kupikir kungfu saudara laki-laki seharusnya sangat bagus." Ye Chong sedikit tersenyum, "Biasa saja." Zhao Xingqiang melanjutkan, "Sama-sama, kamu terlalu rendah hati, jika keahlianmu biasa saja, bagaimana kamu bisa menjadi pengawal guru kami? Saya pikir Anda harus memiliki beberapa keterampilan. Seperti ini aku agak gatal selama beberapa hari. Jadi mengapa kita tidak bertanding?" Zhao Xingqiang tidak menganggap serius orang lain karena dia telah berlatih taekwondo selama beberapa hari. Faktanya, di lingkaran Zhao Xingqiang, kebanyakan dari mereka terlibat dalam penelitian. Jadi masih ada sedikit orang seperti Zhao Xingqiang yang belajar kungfu. Oleh karena itu, Zhao Xingqiang memang keberadaan yang tak terkalahkan di sekitarnya. Ini memberi Zhao Xingqiang ilusi bahwa dia benar-benar tak terkalahkan. Itu sebabnya Zhao Xingqiang berani memprovokasi Ye Chong, sang pengawal. Di satu sisi, dia sangat kesal melihat Ye Chong. Di sisi lain dia juga ingin menunjukkan kekuatannya di depan Pan Wei. "Saya pikir lebih baik melupakannya." Wang Zhongyu mengingatkan Zhao Xingqiang. "Anak ini, kungfunya masih bagus." Zhao Xingqiang bahkan lebih tidak puas, "Guru, jangan khawatir. Ini hanya diskusi, dan itu tidak akan merusak keharmonisan." Saat dia mengatakan itu, Zhao Xingqiang berdiri dan mendengus pada Ye Chong. Apakah kamu tidak berani? Kamu sangat berani. Dan kamu masih menjadi pengawal guruku. Lelucon yang kamu buat, saya pikir kamu adalah boneka, yang datang melalui koneksi." Ye Chong tidak marah sama sekali, karena orang seperti Zhao Xingqiang seperti lalat yang berdengung 2 kali di depannya, bagaimana dia bisa merasa marah? Pan Wei sangat tidak senang. Dia mendengus, melangkah maju dan meraih lengan Ye Chong. "Kakak Ye Chong, biarkan dia melihat seberapa kuat dirimu.
sehingga dia tidak menjadi sombong dan cuek di sini. Mendengar Pan Wei mengatakan ini, Zhao Xingqiang menjadi semakin marah. Dia berpikir sendiri, mengapa Pan Wei berbicara dengan Ye Chong sepanjang waktu? Apakah aku tidak setampan dia? Apakah aku tidak setampan dia? Zhao Xingqiang berpikir sangat tidak senang. Ye Chong ditangkap seolah-olah dia ditangkap oleh Pan Wei. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Oke, mari kita lakukan 2 trik, dan mari kita selesaikan." Lagi pula, pihak lain adalah asisten Wang Zhongyu. Hanya orang biasa, Ye Chong tidak bisa berbuat apa-apa kepada pihak lain. Zhao Xingqiang terkekeh. "Oke, karena kamu berani bertarung. Bahkan jika kamu laki-laki, aku tidak akan menggertakmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu memiliki 1 tangan." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. "Kamu akan memberiku 1 tangan?" Zhao Xingqiang diam mendengus. "Apa? Atau aku akan memberimu 1 kaki lagi?" Pan Wei terdiam. Dia belum pernah melihat orang seperti itu yang bisa berpura-pura. "Kakak Ye Chong, pukul dia dengan keras, HMPH, ini terlalu gila. Beritahu dia betapa kuatnya itu," kata Pan Wei. Ketika Zhao Xingqiang mendengar apa yang dikatakan Pan Wei, dia merasa semakin kesal. "Hehe, saudari Pan Wei, sepertinya aku telah mengecewakanmu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya." Pan Wei terdiam. Kesadaran diri Zhao Xingqiang terlalu bagus. Setelah itu, Zhao Xingqiang benar-benar meletakkan 1 tangan di belakang punggungnya, dan hanya merentangkan 1 tangan, membuat postur awal taekwondo. Dia berkata, "Ayo, nak, biarkan kamu pergi dulu." Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, Apakah? Kamu tidak bergerak?" Zhao Xingqiang tersenyum dan berkata, "Saya akan bergerak. Saya takut bahwa aku akan membunuhmu secara langsung." "Hehe. Aku jadi bagaimana jika aku membiarkanmu bergerak dulu?" Ye Chong sedikit tersenyum. "Oke. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu." Setelah selesai berbicara, Ye Chong berjalan ke sisi Zhao Xingqiang, lalu dengan malas mengangkat tangan, dan dengan santai bergerak ke arah tembakan Zhao Xingqiang. Bagi Ye Chong, Zhao Xingqiang seperti semut. Ye Chong bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatannya, dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, hampir seperti mengejar lalat. Zhao Xingqiang mendengus dingin. Melihat gerakan Ye Chong lemah, dia pikir Ye Chong sangat cakap bersambung.